Good morning for 12 graders. Now today we go on to our next chapter, chapter 3, adjective clause. So what is the definition of adjective clause actually? Well, we go on to the first word yaitu adjectives. Kita petalkan satu persatu ya. Adjectives itu apa? Adjectives itu ya betul kata sifat. Kata sifat itu misalnya yang beautiful, handsome, good, bad, long, short, tall, low, dan sebagainya. Dan itu berfungsi sebagai menerangkan kata benda. Contoh misalnya beautiful girl. Nah, beautiful itu adalah adjective atau kata sifat yang menerangkan girl-nya itu. Menerangkan kata benda girl, yaitu girl yang mana? Girl yang beautiful. Paham ya konsepnya ya? Lalu yang kedua kita masuk ke clause. Clause itu apa? Clause itu adalah minimal terdiri dari subjek dan verb. Jadi clause itu hampir seperti kalimat. Kalau kalimat yang lengkap itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, verb, complement, dan sebagainya. Tapi kalau clause itu minimal terdiri dari subjek dan verb. Contohnya seperti apa? Ini contoh clause yang lengkap. She makes Prabu cries all day long. Di sini ada she sebagai subjek, ada makes sebagai verb, kemudian ada Prabu sebagai objek. Nah, ini sudah termasuk dikatakan sebagai clause ya. Dan next, sekarang kita gabungan antara adjective dan clause. Adjective clause itu apa? Jadi adjective clause itu klausa yang bersifat sebagai adjektif. Jadi maksudnya adalah klausa yang bersifat menerangkan kata benda. Ya, klausa berfungsi sebagai menerangkan kata benda. Nah, biar lebih jelas kita lanjutkan. Jadi, pengertiannya adjective clause itu adalah klausa yang berfungsi menerangkan kata benda. Contoh, we have one sentence like this. We are looking for the girl who makes Prabu cries all day long. Kita sedang mencari-cari anak gadis yang membuat Prabu menangis sepanjang hari. Nah, kita highlight pada who ini ya. Who di sini bukan diartikan siapa. Who itu sebagai relative pronoun. Relative pronoun apalagi? Pronoun itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Dan relative itu berasal dari kata relate. Relate itu kan menghubungkan. Relatif itu berarti bersifat menghubungkan. Jadi maksudnya adalah who ini adalah kata ganti yang menghubungkan. Menghubungkan siapa? Menghubungkan the girl dengan makes Prabu cries all day long. Nah, jadi klausa makes Prabu cries all day long atau klausa she makes Prabu cries all day long itu menerangkan noun atau kata benda the girl. Do you get it? Sudah paham belum? Nah, jadi begini, saya ulangi lagi. The girl ini diterangkan ya. The girl ini diterangkan oleh klausa makes Prabu cries all day long. Maka dari itu, klausa makes Prabu cries all day long ini itu berfungsi sebagai klausa yang menerangkan kata benda the girl. Maka dari itu, dia disebut dengan adjective clause. Get it? Nah, sudah jelas ya? Oke. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang relative pronoun sedikit. Jadi inti dari relative pronoun itu untuk fungsinya itu untuk dijadikan kata untuk membuat adjective clause ya. Adjective clause ya. Nah, sekarang kita masuk ke relative pronoun masing-masing karena ada banyak, there are so many kinds of relative pronoun. Ya. Jadi relative pronoun itu ada banyak jenisnya. Di sini contohnya ada that, which, who, whom, whose. Kita akan bahas satu persatu yang lebih lengkap. Nah, jadi begini. Relative pronoun itu ada who, whom, which, why, when, where, whose, that. Ya. Masing-masing relative pronoun ini mempunyai fungsi masing-masing. Contoh yang pertama, kita masuk ke kalimatnya saja langsung ya. The musician who wrote this song is French. Ya. Jadi klausa wrote this song itu adalah adjective clause yang menerangkan the musician. Musician yang mana? Musician yang menulis lagu ini.
Jadi musisi yang menulis lagu ini adalah orang Prancis. Jadi semua who, whom, which, why, when, where, whose, that itu diartikan yang. Ya, musisi yang menulis lagu ini adalah orang Prancis. Begitu. Kemudian who itu untuk menerangkan subjek, untuk menerangkan subjek ya. Di sini kan subjeknya adalah musician. Subjeknya adalah musician, maka yang diterangkan itu ya musiciannya itu. Dengan diterangkannya pakai apa? Diterangkannya menggunakan klausa wrote this song. The musician who wrote this song is French. Berarti ini kan kalau kita pecahkan itu kan ada ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat. The musician is French yang pertama, kemudian yang kedua the musician wrote this song. Nah, kemudian dua kalimat itu kita akan gabungkan menggunakan relative pronoun. Maka menjadi the musician who wrote this song is French. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya menggunakan whom. Whom sama-sama artinya yang. Kemudian kalau who itu menerangkan subjek, kalau whom itu menerangkan objek. Maksudnya bagaimana? Contoh kalimatnya. I know the boy whom sits next to you. Saya kenal anak laki-laki yang duduk di sebelah kamu. Nah, di sini sits next to you adalah klausa yang menerangkan the boy. Ya. Jadi the boy ini kan objek. Nah, untuk menerangkan objek tidak pakai relative pronoun who lagi tapi pakai whom. Menjadi I know the boy whom sits next to you. Ya, seperti itu. Jelas ya? Kemudian which. Which itu kalau kata anak-anak gaul tuh which is seperti itu ya. Sebenarnya mereka kalau ngomong which is itu ada yang salah. Karena which itu hanya untuk animals dan objects. Kalau misalnya ada orang ngomong dia itu anak yang which is baik banget, seperti itu salah. Karena which itu hanya untuk hewan dan objek benda. Artinya juga sama-sama yang. This is the cake which Mary made. Ini adalah kue yang Mary buat. Jadi klausa Mary buat ini, klausa Mary made ini itu menjelaskan cake-nya. Jadi cake yang mana? Cake yang Mary buat. Menggunakan which. Diingat-ingat ya, which hanya untuk animals dan benda. Kemudian why. Why itu untuk merujuk pada alasan. Contoh, do you know the reason why the market is closed today? Apakah kamu tahu alasan mengapa pasarnya hari ini tutup? Nah, klausa the market is closed today itu menerangkan the reason. Ya. Jelas ya? Why? Why itu hanya untuk alasan. Kemudian when artinya saja ketika, jadi mengacu pada waktu. The day when the concert takes place is Saturday. Sehingga jadi, saya jelaskan terus-menerus, klausa concert takes place, konsernya itu terjadi atau dilaksanakan, itu menerangkan noun the day. Ya, menjadi hari ketika konser itu dilaksanakan itu hari Sabtu. Itu ya. Sorry for so many disturbance. Kemudian where. Where itu dari artinya saja di mana. Jadi itu mengacu pada tempat. Contoh. This is the house where my son was born. Ini rumah di mana anak laki-laki saya lahir. Jadi klausa my son was born itu menerangkan the house. Ya, the house yang mana? Rumah yang mana? Rumah di mana anak saya lahir. Begitu. Jelas ya sampai sini. Kemudian yang whose. Kalau whose ini agak susah tapi sebenarnya gampang. Whose itu mengacu pada possession, kepemilikan, ya. Jadi contoh, the boy whose phone just rang should stand up. Anak laki-laki yang teleponnya, yang HP-nya baru saja berdering harus berdiri. Jadi maksudnya whose itu adalah kepemilikan. Jadi phone just rang, telepon berdering itu menerangkan boy-nya.
Boy yang mana? Boy yang teleponnya itu berdering. Begitu ya. Jadi ingat-ingat whose itu, ini sebenarnya whose itu apa namanya, kalau dipetak itu menjadi his phone. Sebentar, ada gangguan anak saya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah that. That itu relates-nya itu mengacunya pada orang, hewan, dan benda. Jadi that itu bersifat netral, bisa untuk semuanya. Contoh 12 September is the date that I was born. 12 September adalah tanggal saya lahir. Jadi I was born ini, klausa I was born itu menerangkan the date. Nah, do you get it? Sebenarnya gampang ya untuk adjective clause kalau sudah mengerti masing-masing fungsi dari relative pronoun ini. Okay, that's all from me for today. Do not forget to like, comment, and subscribe. And if you have any questions, you can drop your questions in Google Classroom atau bisa saja di kolom komen di YouTube ini ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.